Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Renungan 79. Saya percaya di mana Bapak Ibu berada, ada di dalam keberkatan Tuhan. Tuhan melindungi dan memelihara kita semua. Puji Tuhan, kita akan sama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Amsal 13 ayatnya yang ke-11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Puji Tuhan, saya memberikan judul renungan pada saat ini dengan judul usaha tidak mengkhianati hasil. Setiap hari kita beraktivitas, Bapak Ibu beraktivitas, dan kebanyakan dari kita melakukan aktivitas kita di perjalanan. Saat kita mengendarai kendaraan, sepeda motor atau mobil, pasti kita sangat senang dengan jalan pintas. Kita sangat senang dengan mencari jalan pintas untuk kita bisa cepat sampai pada tujuan kita, agar kita bebas dari hambatan-hambatan yang ada di dalam perjalanan. Karena itu mengapa meski harus mengeluarkan uang, meski harus membayar, kebanyakan orang suka menggunakan jalan tol. Nah, tetapi pada saat ini kita mau belajar bagaimana dengan mengambil jalan pintas untuk memperoleh uang, harta, atau kekayaan. Firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Di dalam terjemahan King James, di sana dikatakan harta yang diperoleh dengan kesia-siaan akan habis dalam kesia-siaan. Apa yang dikerjakan orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan dengan usaha yang tidak halal, dengan usaha yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak dapat dinikmati. Mengapa Bapak Ibu? Karena memperolehnya dengan cara yang jahat, memperoleh dengan cara yang tidak benar. Firman Tuhan katakan harta yang diperoleh dengan kesia-siaan akan habis dalam kesia-siaan juga. Memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, kita akan melihat harta yang diperoleh dengan kesia-siaan itu apa saja, dengan cara apa saja. Saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama, dengan cara menipu. Di Amsal 21 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Memperoleh harta dengan lidah dusta, dengan perkataan-perkataan yang menipu, firman Tuhan katakan adalah sia-sia. Mungkin ya, ketika kita mengejar kekayaan, kita mencari uang dengan perbuatan yang licik, mungkin itu mendatangkan keuntungan yang besar. Dan saya percaya itu pasti akan mendatangkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan si jahat, si iblis. Dia akan menawarkan itu kepada kita. Tetapi firman Tuhan dengan tegas saat ini berkata bahwa itu adalah kesia-siaan. Itu adalah kesia-siaan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang baik itu dikenan oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang menipu, orang-orang yang punya lidah dusta akan dihukum oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang saudara kerjakan, minta Tuhan untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan di sana, uang yang diperoleh dengan penipuan akan cepat habis. Kita tidak dapat menikmatinya. Semuanya adalah kesia-siaan. Poin yang kedua yang saya ambil adalah harta yang diperoleh dengan kesia-siaan, yaitu berjudi. Zaman sekarang, pada era sekarang,
Ada banyak macam perjudian, di cover dengan berbagai macam model. Ada yang kita pernah dengar togel, perjudian online, game-game online dengan beragam tawaran yang sepertinya sangat menjanjikan bagi kita untuk kita mendapatkan keuntungan yang besar, untuk kita dapat melipat gandakan uang kita. Padahal itu hanya trik untuk menarik kita untuk tertarik, untuk menaruh uang kita di situ. Padahal sangat kecil kesempatan untuk menang, sangat kecil kesempatan untuk kita dapat menerima uang kita kembali. Sudah banyak orang yang tertipu, mengakibatkan kebangkrutan, mengakibatkan kehidupan mereka hancur, mengakibatkan usaha mereka bangkrut, bahkan keluarga mereka tercerai-berai. Karena apa? Karena perjudian ini. Ada efek yang tidak baik, ada efek yang tidak baik di dalam kehidupan kita, bukan hanya pribadi kita tetapi keluarga kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena cinta uang, karena yang di pikiran kita hanya mengejar kekayaan, mengejar harta. Padahal yang kita lakukan adalah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam terjemahan lain dikatakan, kekayaan yang diperoleh dari perjudian akan segera lenyap. Dalam poin yang ketiga saya mengambil ada korupsi. Yang keempat, berhutang atau pinjaman online. Pada beberapa hari yang kemarin saya sempat menyinggung ini, berhutang, pinjaman online, pada renungan yang berjudul berpadanan dengan apa yang ada. Kita mencari uang dengan pinjam sana, pinjam sini, bahkan kita terjerat pada hutang online, pinjaman online, dan akhirnya kita terjerumus ke dalam hutang yang tidak bisa kita ganti. Ibrani 13 ayatnya yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, dengan apa yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan berjanji Dia akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, burung di udara Dia pelihara, bunga-bunga di taman Dia hiasi, apalagi kita kesayangannya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tanggapan firman Tuhan di dalam memperoleh harta, yang pertama saya ambil adalah bekerja dengan rajin. Uang, kekayaan, harta tidak ada yang dapat datang dengan sendirinya, kecuali Bapak Ibu Saudara mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga. Tetapi pada hakikatnya kalau kita ingin memperoleh uang, kita ingin kaya, kita ingin memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita harus bekerja, kita harus berusaha. Dengan apa? Dengan baik, dengan rajin. Amsal 12 ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau kita malas-malasan, kita hanya menunggu, ingin cari gampang, ya saudara, firman Tuhan katakan kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi orang yang mau berusaha, yang mau bekerja dengan rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kemudian yang kedua, bekerja dengan jujur. Apapun yang kita peroleh dengan tekun, dengan kejujuran, akan semakin bertambah-tambah. Itulah janji firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus untuk membawa Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua pada pilihan-pilihan hidup yang benar. Kekayaan hasil usaha, hasil kerja keras, dan apa yang kita inginkan dengan kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh akan bertambah-tambah. Seperti ada pepatah ya Bapak Ibu,
sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Usaha atau upaya kecil yang terus-menerus pasti akhirnya akan memberikan hasil di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, karena itu Bapak Ibu, usaha yang kita lakukan, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Asal kita mau bertekun, asal kita mau hidup jujur, bekerja dengan keras, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini, membawa kami bagaimana kami harus bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, dengan rajin untuk kami memperoleh apa yang kami inginkan. Kami tidak berjalan di jalan-jalan yang serong Tuhan, tetapi tuntunlah kami untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, hati yang selalu taat kepada Tuhan, hati yang selalu mau Tuhan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kami. Biarlah kiranya Tuhan tolong setiap umat-umat Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dan setiap siapapun Tuhan yang menyaksikan renungan ini, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Jika mereka Tuhan ada yang terjerat, yang sudah terlanjur jatuh pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, untuk mereka kembali berjalan pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, memberkati kehidupan kami, apa yang dikerjakan umat-umat Tuhan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya keluarga GPDI El Shaddai menyanyikan kasih setia-Mu Tuhan selama-lamanya. Kiranya kami memperkenalkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.